Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sahabat di Pusip yang berada di mana saja. Perkenalkan, nama saya Desi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru. Saat ini saya akan membacakan sebuah cerpen yang berjudul Corona Melanda Kotaku, karya Dwi Angelina. Di pagi hari yang cerah di sebuah taman komplek, ada beberapa anak yang sedang bermain. Mereka adalah Rika, Andi, Reni, dan ada satu orang teman mereka yang belum datang ke taman itu. Teman-teman, sepertinya jumlah kita belum lengkap. Ya, Bagas belum datang. Bagaimana kalau kita jemput saja dia ke rumahnya? Setuju. Aku, Andi, dan Reni pergi menjemput Bagas ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Bagas kami langsung memanggilnya. Bagas, Bagas. Bagas keluar dan membuka pintu rumahnya. Ada apa teman-teman? Bagas, ayo kita bermain di taman. Aku tidak mau ah. Apakah kalian tidak tahu kalau di luar rumah kita saat ini banyak sekali virus yang sedang bertebaran? Apakah kalian tidak menonton TV? Kami semua terdiam mendengar perkataan Bagas. Aku tidak boleh pergi keluar rumah oleh ayah dan ibuku. Kalau kalian ingin tetap bermain di taman dan terpapar virus, silahkan saja. Aku sih tidak mau ya. Lebih baik kalian pulang ke rumah. Bagas menutup pintu rumahnya dengan gaya ketus. Dia memang seperti itu. Orang tua Bagas adalah seorang dokter. Ayahnya bekerja di salah satu rumah sakit besar di kotaku. Sedangkan ibunya adalah dokter praktek yang membuka klinik. Tak heran jika orang tuanya sangat memperhatikan kebersihan dan keselamatan serta kesehatan. Apalagi dalam situasi dan kondisi seperti ini. Aku berjalan lambat sambil memandangi pepohonan. Aku dan teman-temanku memutuskan untuk mengikuti saran Bagas yang ketus itu. Kami pulang ke rumah kami masing-masing. Loh, Rika katanya mau main ke taman sama teman-teman. Tidak jadi, Bu. Semuanya karena virus yang menyebalkan itu. Memang seharusnya kita mengikuti himbauan pemerintah untuk tetap di rumah dan melakukan aktivitas dari rumah untuk berjaga-jaga. Aku berjalan lesu menuju kamarku. Kuhempaskan badanku di atas kasur sambil memeluk bantal guling kesayanganku. Tapi kan tidak seru jika harus melakukannya semuanya dari rumah. Aku berbicara sendiri. Kotaku bukanlah salah satu kota yang mengalami virus corona yang parah. Namun, beberapa daerah memang berada di zona merah, zona yang berbahaya. Maka dari itu, pemerintah kota kami ikut melakukan peraturan untuk tetap di rumah, menjauhi keramaian, dan tidak melakukan aktivitas yang mengumpulkan banyak orang. Tak hanya itu, sekolah juga ditutup. Akibatnya, aku dan temanku melakukan pembelajaran dari rumah. Lebih ribet dan membuat kepalaku pusing. Karena sudah stres dengan semua tugas yang diberikan oleh guru-guruku, mencoba untuk mengajak teman-temanku ke taman, menghirup udara segar. Tapi ternyata mereka juga takut akan virus corona yang mewabah. Sebelumnya, hal seperti ini tidak pernah terjadi di kotaku. Kotaku adalah salah satu kota yang asri, ramah, dan damai. Pepohonan yang menghiasi jalan, udara pagi yang bersih, selalu kuhirup saat berangkat ke sekolah. Bercengkrama dengan teman-teman yang membuat hati riang, tapi sekarang semuanya menutup diri. Bahkan saat berpapasan seperti tidak saling mengenal satu sama lain. Rika, suara ibu terdengar memanggil. Rika, ayo makan siang dulu. Aku bergegas mengambil piring makananku. Tak sabar,
untuk mencicipi masakan ibu yang sedap. Aku melihat ibu memasak telur dadar kesukaanku. Aku langsung menyambar telur dadar itu. Aku lupa kalau aku sudah memakannya tadi. Saat ingin menyuapi telur dadar, abangku langsung datang menyambar telur dadarku. "Hei, dasar kamu rakus. Ini jatah abang. Masa mau dimakan juga?" "Ya, abang, masa tidak mau berbagi dengan adiknya?" "Kalau adiknya seperti kamu, siapa yang mau berbagi? Lagian, kamu sudah memakannya tadi kan?" Aku terdiam sejenak, menatap telur dadar yang sudah direbut oleh abangku. "Baiklah kalau begitu, ayo kita bagi 2 saja telurnya, ya bang." Aku menatap mata abangku berbinar-binar, berharap ia akan luluh dan mau berbagi telur dadar denganku. Tidak, abangku memakan semua telur dadarnya dengan sekali suapan. Aku hanya bisa menatapnya dengan penuh harap. Kamu ini bagaimana? Selama COVID, kan seharusnya kita tidak boleh berbagi makanan dengan orang lain. Dasar abang pelit. Aku akan memasak telur dadar untukku sendiri. Aku meninggalkan abangku dan berlalu ke dapur. Di dalam hati, aku mengumpat akan memasak telur dadar yang banyak dan enak. Aku duduk kekenyangan setelah menyantap telur dadar yang kubuat. Tiba-tiba, aduh, kenapa perutku rasanya berputar-putar ya? Aduh, ibu, aku kesakitan. Aku dibawa oleh ibu dan abangku ke klinik ibunya Bagas. Setelah lebih kurang 15 menit diperiksa oleh ibunya Bagas, akhirnya ia tersenyum. Rika tidak apa-apa, hanya saja perutnya begah karena terlalu banyak makan, sehingga menyebabkan ia mual dan ingin muntah. Ibu dan abangku menatapku dengan tajam. Aku hanya mencoba untuk tersenyum. "Rika, sebaiknya saat ini kamu tidak keluar rumah dulu ya. Kamu harus istirahat di rumah. Makan makanan secukupnya saja. Kalau sudah kenyang, maka kamu harus berhenti. Jangan memaksakan untuk makan semua makanan. Kamu juga tidak boleh makan makanan yang sembarangan dan jangan pernah berbagi untuk meminta makanan kepada orang lain." "Baik, Tante." Aku tersenyum. Dalam hati, aku mengumpat telur dadar yang aku makan tadi. Andai saja aku tidak menghabiskan semuanya, mungkin perutku tidak akan sesakit seperti ini. Pada saat seperti ini, akan lebih baik jika Rika di rumah saja, tidak bertemu dengan teman-temannya dulu. Karena seseorang yang sedang tidak fit atau sistem imunnya sedang lemah, justru akan lebih mudah terpapar virus, tegas ibunya Bagas. Aku terkejut saat mendengarnya. Aku tidak mau terkena virus. Aku tidak mau diisolasi seperti orang-orang di TV. Membayangkannya saja membuatku takut. Aku memeluk ibuku dengan erat. Sepanjang perjalanan pulang dari klinik, aku teringat akan kata-kata ibunya Bagas. Aku tidak boleh membayangkan yang tidak-tidak." "Rika, benar kata abang tadi. Kamu sih tidak mendengar saat abang beritahu." "Iya, aku memang salah. Maafkan Rika ya bang." Tidak mendengarkan perkataan abang. "Rika, tadi pagi sebelum kamu keluar rumah, kan juga sudah ibu beritahu. Coba sekarang kamu perhatikan sekelilingmu. Apa kamu melihat ada orang yang keluar dan berkumpul? Tidak ada kan? Sayang, ibu tahu kamu mungkin bosan. Tapi seperti itulah keadaannya saat ini. Apalagi kota kita sudah menerapkan PSBB. Kamu harus memahaminya ya nak." Aku terdiam. "Iya bu, aku menyesal karena tidak mendengarkan ibu dan abang. Sampai di rumah nanti, kamu harus istirahat." Aku kembali menganggukkan kepalaku. Kutatap keluar jendela mobilku. Ternyata memang benar, tidak ada satu pun orang.
Jalanan sepi dan lengang, hanya sesekali dilewati oleh kendaraan. Sampai kapan kotaku akan seperti ini? Sampai kapan kami harus berdiam diri? Aku rindu kotaku yang dulu dengan segala keramahannya, di mana orang bisa berjengkrama dengan asyiknya tanpa harus takut dan waspada. Saat itu juga aku berdoa agar Tuhan memulihkan semuanya, sehingga kami bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Agar aku bisa bermain dengan teman-temanku dan bersekolah seperti sedia kala. Sampai di sini dulu kisah cerpen yang saya bawakan. Semoga menjadi inspirasi buat teman-teman yang berada di mana saja. Dan jangan lupa untuk adik-adik yang berada di rumah, teman-teman yang berada di rumah tetap menjaga kesehatan, memakai masker, serta mencuci tangan. Terima kasih.